Jadi apa itu program hamil alami atau cycle tracking? Jadi syarat untuk melakukan program hamil alami atau cycle tracking itu adalah pertama kita harus pastikan dulu bahwa saluran tuba atau saluran telur dari si istri itu lancar atau tidak ada yang tersumbat. Bagaimana kita bisa mengetahui saluran tuba atau saluran telurnya itu lancar atau tidak tersumbat? Yaitu dengan melakukan pemeriksaan HSG atau hysterosalpingografi. HSG atau hysterosalpingografi itu kita lakukan pada haid hari ke-10 di fasilitas yang ada dokter spesialis radiologinya, yaitu dengan cara menyemprotkan cairan kontras ke dalam rahim, kemudian melihat aliran cairan kontras itu di saluran tuba, apakah dia tumpah ke dalam rongga perut atau tidak. Nanti akan difoto, akan keluar hasilnya dalam bentuk foto ronsen, sehingga kita bisa memastikan apakah saluran tubanya itu lancar atau ada yang tersumbat. Itu syarat pertama. Syarat kedua adalah pemeriksaan analisa sperma suami. Kita harus menemukan analisa spermanya itu tidak ada gangguan yang terlalu berat. Ada 3 komponen yang kita nilai di sini. Yang pertama jumlah, yang kedua adalah pergerakan sperma, dan yang ketiga adalah bentuk atau morfologi dari spermanya. Asalkan dia tidak ada kelainan yang terlalu berat, maka masih bisa atau masih memungkinkan bagi kita untuk melakukan program hamil alami atau cycle tracking. Jadi di sini kita harus pastikan itu dulu. Jadi jangan membabi buta melakukan program hamil cycle tracking atau alami tanpa melakukan pemeriksaan HSG, tanpa melakukan pemeriksaan analisa sperma. Karena kalau seandainya saluran tubanya itu tersumbat, satu atau dua-duanya, atau spermanya ada gangguan yang sangat berat, baik dari segi jumlah, bentuk maupun pergerakan, maka program hamil alami itu cycle tracking yang kita lakukan itu akan menjadi sia-sia. Akibatnya apa? Akan membuang waktu, usia istrinya terus bertambah, sehingga menyebabkan cadangan telur istri juga semakin berkurang. Jadi tidak melakukan HSG, tidak melakukan pemeriksaan analisa sperma, menikah sudah 10 tahun masih terus dicoba terus tanpa melakukan pemeriksaan tersebut. Akibatnya apa? Akan membuang-buang waktu. Ingat, pada wanita itu semakin bertambah usianya, maka itu cadangan telurnya akan semakin berkurang dan kualitas sel telur juga akan semakin berkurang. Maka pada program hamil alami itu cycle tracking ini, apabila syaratnya terpenuhi, baru kita lakukan. Cara melakukannya adalah memberikan obat-obat induksi ovulasi. Itu kita berikan obatnya pada haid hari kedua selama 5 hari. Kemudian harus kita pantau dengan USG. Jadi minimal kita harus melakukan USG transvaginal pada haid hari ke-12 sampai hari ke-14. Jadi minimal 1 kali harus dilakukan pemeriksaan USG. Tujuannya apa? Untuk memastikan sel telur yang kita beri obat induksi ovulasi tadi, atau obat-obat untuk merangsang pertumbuhan sel telur tadi, berhasil gitu. Artinya kita memantau di hari ke-12 sampai dengan hari ke-14 apakah telurnya tumbuh menjadi ukuran yang matang. Dan dikatakan ukuran matang diameternya antara 18 sampai dengan 20 mm. Jika kita temukan ada sel telur yang matang, barulah kita lakukan beberapa cara. Yang pertama bisa dengan melakukan trigger ovulasi, atau kita pecahkan sel telur yang matang itu dengan menggunakan suntik hormon, yaitu hormon HCG rekombinan. Atau kalau seandainya kita tidak menggunakan suntik hormon, maka bisa kita pantau dengan menggunakan pemeriksaan ovutest atau tes kesuburan. Apabila 2 garis, barulah dilakukan hubungan suami istri secara berturut-turut 3 hari. Tapi kalau kita menggunakan hormon untuk pemecah sel telur atau pemicu ovulasi, maka setelah kita suntikan, maka ovulasi akan terjadi 36 jam kemudian. Maka hubungan suami istri kita anjurkan 1 hari sebelum ovulasi, pada hari ovulasi, dan 1 hari pasca ovulasi. Demikian, semoga bermanfaat.